walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar astaghfirullah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar astaghfirullah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihir rahman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril fi awwal ma uhiya ilayya fa 'allamani wudu'a falamma faragha wudu'a akhadahu fatan min al-ma'i fa nadu'a biha farja'u. Rawahu Ahmad wal Hakim. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah dengan pertolongannya, dengan hidayahnya kita dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kita dapat melaksanakan sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah tahiyatul masjid, dan sekarang sama-sama kita duduk iktikaf di masjid yang kita cintai ini sembari bersama-sama kita berdoa sambil menunggu datangnya waktu sholat isya. Semoga seluruh amal ibadah yang kita lakukan diterima, diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebabnya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan media ini kita telah diperlihatkan apa yang telah dinyatakan oleh Rasulullah 1400 tahun yang telah lalu. Saya coba melihatnya di lewat HP. Hadisnya itu riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Tidak akan terjadi kiamat sebelum sungai Efrat mengering. Lewat ini kita sudah dipertontonkan. Sekarang ini sungai Efrat sudah dan banyak memperlihatkan banyak emas. Jadi kata Nabi, terjadi perkelahian, pembunuhan sekiranya 100 orang itu yang hidup cuma satu. Jadi kalau 1000 orang yang hidup 10. Kenapa kok sampai terjadi perkelahian, pertumpahan darah, berebut emas, berebut dunia? Kalau sekarang kita mau sandingkan alamat yang dinyatakan oleh Nabi tergambar dalam kehidupan kita. Banyak terjadi gara-gara perebutan dunia, terjadi
pembunuh. Ini hati-hati. Maka itu Nabi mengingatkan. Kita lihat apakah kita ini dijangkiti dengan penyakit yang namanya wahyu. Rasulullah ditanya, mal wahyu ya Rasulullah. Apa itu wahyu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, wahyu itu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia, takut dengan dunia. Karena kalau hati sadar bahwa hidupnya mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya, maka kita bersyukur diberikan oleh Allah karunia hidayah bisa menggunakan kesempatan umur ini untuk kita memperbanyak ibadah. Mudah-mudahan ibadah kita diridhoi oleh Allah. Agar mendapatkan keridhaan Allah, izinkan saya mengingatkan khusus untuk diri saya dan umumnya untuk kita semuanya. Mari kita luruskan niat kita semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah banyak memberikan amal-amal yang bersifat sunnah, tidak lain adalah untuk menjadikan kita makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang manusia dicipta oleh Allah itu sebagai makhluk yang termulia di antara makhluk-makhluk yang lain. Tinggal kita mampu dan menjaga kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita tidak mampu karena dikuasai diri kita dengan nafsu, maka demikian kita akan terjebak menuju makhluk yang paling rendah-rendahnya makhluk. Dan itu telah disampaikan Allah untuk kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian Allah mengatakan, dilanjutkan, summa radadnahu asfala safilin. Kalau kita tidak ingin untuk masuk dalam kelompok yang asfala safilin, masuk ke dalam harfu istisna, illal ladzina amanu wa amilus sholihat sampai seterusnya. Mari kita berupaya mengajak diri kita untuk betul-betul menjaga fitrah kita, iman kita, lalu kita buktikan dengan amal ibadah semasa ikhlas karena Allah. Di samping melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, lalu kita melakukan di antara perbuatan ibadah yang hukumnya sunnah. Sehingga di dalam perbuatan apapun ada namanya hukum, ada namanya sunnah. Kan begitu. Nah sekarang sampai ini kembali pada pelajaran yang telah lalu, halaman 52. Kalau kemarin pada halaman berapa itu tentang sunat sholat yang ada angkat tangan sampai 4 kali nggak tepat itu. Nah sekarang halaman 52 yang menjelaskan tentang sunat-sunatnya wudhu. Di antaranya banyak. Rukunnya wudhu sampai saya sudah tahu ada. Nah ini. Nah sekarang saya bacakan sampai ada halaman cari nanti di halaman 52, tapi di situ tidak ada tulisan hadisnya. Disunatkan dalam wudhu sunat yang ke-11. Di sana dinyatakan hendaklah seorang yang berwudu setelah selesai berwudu menghadap ke arah kiblat. Itu mengangkat kedua tangannya dan mengarahkan pandangannya ke langit. Kalau bahasa kita apa? Dana itu apa? Bahasa kita. Dana juga kan ya. Menghadap ke langit. Sekalipun orangnya itu dalam keadaan buta, diperintahkan oleh Nabi berdasarkan hadis ini, selesai wudu menghadap ke arah kiblat, lalu kita mengadakan tangan kita, kemudian berdoa. Nah ini doanya sampai sudah apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sallam. Doanya selesai wudu menghadap kiblat, menadahkan kedua tangan, lalu menghadapkan wajah kita ke pendangan, lalu baca doa ini. Biasanya bacanya kita sampai minal mutatahhirin. Boleh saja. Nah, sesudah membaca itu baru sampai dianjurkan membaca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr sampai selesai. Sudah diamalkan ya, sudah dilakukan. Sudah dilakukan belum? Sudah kadang-kadang tapi belum. Ada sudah belum. Saya contoh mengingatkan aja. Kalau Inna anzalna itu sekalinya dalam hadis itu siapa yang sesudah berdoa itu lalu dia membaca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr sekali, dikumpulkan ke dalam kelompok orang-orang yang siddiq. Nah, jadi kalau bisa jangan ditinggalkan. Kan? Habis wudu selesai wudu kan berarti selesai membasuh kaki sampai mata kaki. Ini tadi yang baru saya ambil. Nah, urutan yang dekat dengan habis mengambil ini, membasuh kaki sampai mata kaki ini, jangan dipaskan mata kaki, agak ditinggikan. Nah, harus dikosong supaya airnya rata. Jangan capek-capek. Nanti gak ada air. Kalau gak ada air, leret gini aja, gak sah. Gak sah. Jadi kosong di apa salah-salahnya ini, jangan gini nanti kayak terbasuh padahal bisa jadi kosong. Didahulukan yang kanan. Nah, setelah ini yang paling dekat mengambil air dulu di tangan. Ini Nabi didatangi malaikat Jibril, diajari pada awal waktu turun diajari berwudu. Selesai beliau berwudu mengambil air satu tapak tangan. Setelah itu diciprahkan di dekat dengan wajah. Nah, sudah sampai lakukan? belum. Oh belum. Itu sunnah itu. Nggak usah dicoba. Ya kalau pakai handuk, pakai sarung sampai sedikit. Ini hadis-hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Hukumnya sunnah. Jadi selama ini belum pernah melakukan itu. Belum. Kenapa kok belum? Belum tahu. Baru malam ini tahu. Alhamdulillah. Ini hadis ini sudah riwayat Ahmad dan Hakim. Nah, saya bacakan terus saya jelaskan. Nabi diajarin itu, yang ngajari Nabi malaikat Jibril. Malah Jibril perintah dari Allah. Rasulullah diajarin itu di awal pertama datangnya wahyu wudu. Rukunnya wudu ya kan diajari sempurna sampai Nabi mengingatkan itu. Nah, yang paling dekat dengan kan wudu itu akhirnya yang terakhir itu kan selesai membasuh kaki dan mata kaki. Karena itu tertib kalau nyari membasuh kaki, membasuh tangan sampai siku-siku, membasuh kepala, terus membasuh kaki sampai mata kaki. Nomor 6-nya kan tertib. Berarti kalau kita sudah selesai membasuh kaki kiri kanan, apa kanan kiri sampai mata kaki, kan berarti sudah selesai wudu kita. Ada sunatnya, karena sunat itu ada yang dilakukan sebelum wudu, ada yang dilakukan dalam saat kita berwudu, ada yang dilakukan selesai berwudu.
Lah kalau yang mencebrit kakinya tadi berarti perbuatan yang dilakukan selesai wudu. Contoh lagi contoh ini tahiyat. Contoh katakanlah fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai kok belum sholatnya? Sudah. Hah? Sudah. Kan sudah selesai. Sudah. Yang ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka sampai sujud itu kalau sholat berjamaah itu jangan sampai itu membaca doa panjang sampai ketinggalan daripada imamnya sudah nih sudah untuk tahiyat akhir duduk tahiyat akhir sudah Allahu Akbar. Sampai sudah dengar suaranya imam itu mengucapkan takbir untuk melakukan duduk tahiyat sampai masih membaca. Jangan. Perintahnya Nabi itu kalau imam takbir ikut bersegera sampai karena sampai yang sholat itu mengikuti daripada imam. Kalau sampai kepingin sujud yang panjang di sholat yang lain, yang ketika saya melakukan sholat seperti ini, ketika sholat berjamaah ada komando dari imam, begitu ada aturannya. Jangan sampai di sini nanti pada saat imam sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita masing-masing akhirnya salah. Bagaimana makmum salah ketika salam ketika imam sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai boleh langsung Assalamualaikum salam yang pertamanya imam selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baru sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti baru imam salam yang kedua sampai mengikuti walaupun seandainya sampai dalam ini karena ini sunnah. Maka itu di dalam salam yang pertama ada aturannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sampai di sini. Jangan sampai ini pipinya kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang boleh yang kedua. Kalau yang pertama cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti salam yang keduanya yang sunat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silahkan. Tidak mau dapatkan sholat. Tapi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang pertama batal sholat. Ini harus ada aturan yang tahu pikirnya. Nah ini yang kita bicarakan nanti masalah sunat di dalam selesai wudu, selesai membasuh kedua kaki sampai mata kaki, ngambil air sampai telapak tangan. Ini berlaku bagi wudu baik beliau perempuan maupun laki-laki. Ambil sampai telapak dipercikan di kaki. Setelah itu baru kita mencari tempat untuk menghadap arah kiblat, menengadahkan tangan, lalu memandang kira ke langit, lalu baca doa Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Kalau ingin tercepat subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sampai selesai. Nah setelah selesai baca itu baru sampai baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta sambil jalan menuju kamar sampean atau menuju dalam masjid sambil jalan baca Inna. Kalau sempat baca sekali dalam hadis ini dinyatakan telah akan dikumpulkan bersama-sama dengan orang yang syahid. Syukur-syukur bisa baca sampai 2 kali 3 kali. Ya paling tidak baca sekali syukur alhamdulillah. Tapi kelihatannya sampai semuanya sudah melakukannya kayaknya. Artinya kayaknya itu belum. Kenapa belum? Ya belum tahu. Nah, sekarang dengan taklim ini, diketahui. Tapi alhamdulillah yang jelas apa yang menjadi rukun di dalam wudunya kita sudah memahami. Ini satu hadis.
Ini sunat ini. Di antaranya lagi ada di sini. Barang siapa yang berwudu lantas dilakukannya dengan baik, kemudian melihat ke langit, membaca di atas tadi, maka 8 pintu surga dibuka untuknya. Dia boleh masuk dari pintu yang mana saja dikehendaki. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tapi syaratnya harus memperbaiki wudu, yang berarti memenuhi syarat dan rukunnya. Lalu rukunnya tadi dirata, makanya tadi diperintahkan oleh Nabi supaya digosok-gosok umurnya, tangannya diperhatikan, basuhannya diparit-pariti. Karena kata Nabi, alat atau anggota wudu nanti di hari kiamat akan bersinar. Kepala sampai yang menyentuhkan sinar, menerangi sampingnya, tangan sampai anggota wudu, dalam hadis begitu. Nah, oleh karena itu saya pernah mengingatkan, sekalipun wudu itu sah dengan mengusap atau membasuh 3 helena itu saja sah. Tapi karena Nabi bersinar, jangan sampai sinarnya itu kelip-kelip. Nah, supaya mencolok terus dibasuh semua. Dalam mazhab Syafi'i membasuh semua kepala ini dipandang sunnah. Mazhab Hanafi enggak. Itu bagian daripada rukunnya wudu. Maka caranya mengambil air ini di telapak tangan lalu dibasuh-basuh dari depan ke belakang. Setelah itu ke depan, setelah ke depan jari telunjuk dimasukkan ke lubang telinga, lalu ibu jari mengepit daun telinga, lalu diputar ke depan. Selesai. Nah, itu. Sampai yang punya jenggot tebal, nah itu digosok-gosok. Sebab digosok ini kan boleh jadi nanti kulitnya bisa tidak kena air. Kalau udah kena air, tidak sah. Bukan begitu. Sementara wudu itu menjadi syarat-syaratnya sholat. Kalau wudunya nggak bagus, sholatnya nggak bagus, sholatnya nggak sah. Maka wudu menjadi pokok. Maka di hadis ini dikatakan, hadis riwayat Muslim, man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a summa rafa'a basarahu ila samai summa qala asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, seperti di atas tadi. Maka kata Nabi, futihat lahu samanina abwabil jannah yadkhulu min ayyiha saha. Siapa yang melakukan itu habis wudu, baik memperbaiki wudunya, lalu sudah melakukan sunatnya tadi itu, mengambil air 1 tapak tangan, dibersihkan tadi, setelah itu membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kata Nabi, 8 pintu surga terbuka untuknya. Disilahkan oleh Allah untuk memasuki surga lewat pintu yang mana dikehendaki. Jadi penting diajarkan oleh Rasulullah begitu supaya kita ini berhati-hati wudu. Berarti pernah ada sahabat Nabi jalan-jalan, waktunya datang sholat, lalu dia mau wudu. Ketika beliau wudu itu tidak digosok-gosok, lalu ditanya, loh, sampai itu kan dekat dengan Nabi, sahabatnya Nabi, kenapa anda sampai gosok-gosok? Lalu setelah dikatakan itu laki-laki digosok-gosok. Sama wudu begini, kadang-kadang bisa jadi sebelah sini tidak terkena air. Padahal semuanya dari ujung ke kuku sampai ke siku ini harus kena air. Nah, digosok. Jangan sampai jadi digosok. Ini kelihatannya ini sepele, tapi itu penting dalam ranah kita sebagai seorang muslim. Saya tadi mengikuti acara yang dilakukan oleh Pak Haji Jamil melaksanakan kegiatan ukhuwah Islamnya tadi yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Samarinda. Beliau sebagai ketua bidang ukhuwah Islamnya. Saya mengisi materinya tadi di sana. Pertanyaannya muncul, sebetulnya siapa yang betul-betul dinyatakan sebagai seorang muslim? Kan begitu masalahnya. Pertanyaannya, kita diperintah oleh Allah sholat,
Sebetulnya siapa yang betul-betul sudah benar-benar melakukan sholat? Kan ini masalahnya. Apakah setiap orang yang melakukan sholat sudah nilainya sholat? Belum tentu kalau dia tidak menjaga wudhunya dengan baik. Wudhunya sudah dijaga dengan baik, sholatnya sudah dilakukan dengan baik. Betulkah sholatnya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau sudah begitu, bagaimana nilai sholat tergantung dalam pribadi kehidupannya? Kan itu masalah-masalah. Mohon maaf, di Indonesia ini jamaah haji dihitung dibandingkan dengan haji-haji dari negara-negara lain. Indonesia itu termasuk ibadah jamaah haji terbanyak. Indonesia setiap tahun orang berangkat haji ratusan ribu. Belum lagi pada waktu yang bukan dalam keadaan haji, umroh. Sampai sekarang lihat setiap hari ada orang berangkat umroh banyak. Pertanyaannya, haji dan umrohnya, sholat yang dilakukannya, sudahkah mencerminkan dalam sisi kehidupannya? Seandainya itu betul, Indonesia itu betul-betul makmur. Karena tidak ada yang ditakuti kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lu sekarang itu disumpah dengan Quran, tidak takut dengan Quran, selesai disumpah malah menjadi perampok. Ini kan kita lihat sekarang. Malah kalau ketangkap dari jadi apa namanya korupsi itu masih sempat dada-dada. Sudah pakai pakaian apa namanya? Kan orang-orang masih sempat dada-dada. Coba bayangkan. Ini kira-kira bagaimana nilai-nilai ibadah yang dilakukan tadi? Padahal ibadah itu semestinya harus mengantarkan pribadi seseorang tadi menuju hanya Allah yang tahu. Kan itu masalahnya. Ini juga begitu, makanya di dalam selesai wudhu, coba bayangkan, kita diminta oleh Rasulullah berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Coba bayangkan. Tanamkan doa ini ikrar pernyataan kita, tidak ada yang kita jadikan sebagai Allah Tuhan kecuali hanya tidak ada sekutu bagi. Pertanyaannya, kepada siapa kita hidup ini takut? Kalau bukan kepada Allah. Pertanyaannya, bagaimana bentuk takut kita dengan Allah? Kan tunduk dengan peraturan, dengan tatanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diajarkan. Sampai habis setelah melaksanakan wudhu, habis balik dianjurkan baca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Sampai tahu apa itu lailatul qadar. Ibadah yang apabila dilakukannya tepat pada malam turunnya Lailatul Qadar, nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Surat Inna Anzalna diperintahkan oleh Nabi untuk kita baca pada waktu selesai melaksanakan wudhu. Karena wudhu ini awal daripada lurus dan tidaknya kita ibadah sholat. Ya coba. Ini tapi itu dimasukkan dalam sunat rukunnya yang enam itu. Tapi rukun ini ada gandolannya, yaitu sunat ini. Sehingga manakala kita dapat memenuhinya, berarti kita memperbaiki wudhu kita. Seandainya kita cukup melakukan apa yang dijadikan rukunnya, sudahlah sah wudhu kita. Tapi dalam hadis ini ya diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, man tawaddu'a, barang siapa yang berwudu, berarti kita sudah memenuhi rukunnya wudhu tadi. Fa ahsanal wudu'a, memperbaiki wudhunya berarti menambah dengan yang sunat-sunat tadi. Summa rafa'a basarahu ila samai, kemudian dia memandangkan pandangannya ke langit. Summa qala, kemudian dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah, sampai seterusnya. Dikatakan oleh Nabi, futihat lahu samanina abwaabul jannah, dibukakan oleh Allah 8 pintu-pintu surga. Lalu kata Allah, yadkhulu, kata Nabi, yadkhulu min ayyab sana, diperintahkan oleh Allah, dipersilahkan oleh Allah untuk memasuki ke surga lewat mana yang dipilih dari 8 pintu yang dibukakan oleh Allah untuknya.
akibat daripada memperbaiki wudhu. Pertanyaannya, apa kita tidak ingin untuk wudhu kita menjadi sarana membuka pintu-pintunya surga? Tapi Nabi sudah mengatakan, man tawaddo'a, siapa yang berwudhu. Artinya berarti kita sudah melaksanakan wudhu selesai. Lalu di dalam selesai wudhu kita lanjutkan dengan sunnah-sunnahnya. Nah ini mudah-mudahan ini menjadi bagian tambahan. Kalau belum dilakukan, mudah-mudahan sudah bisa mulai besok, mulai sekarang kalau wudhu dilaksanakan. Paling tidak mengambil membasuh kaki sampai mata kaki. Basuh kaki sudah selesai, ambil dengan setapak air lalu dibersihkan. Lalu mencari tempat untuk menghadap ke arah kiblat, lalu mengangkat pandangannya ke langit, berdoa. Selesai berdoa, baca Inna anzalna fi lailatul qadar. Mudah-mudahan ini sebagai upaya kita dalam rangka meningkatkan kualitas dalam kita beribadah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita, menerima segala amal ibadah kita, menghapus dan mengampuni segala dosa yang telah kita lakukan. Dan kita semuanya tidak dimatikan kecuali mati kita dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an halalan tayyiban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri bersama dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.